Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Marsya Miandari. Perkenalkan, nama saya Zabrizal. Nama saya Lady Mayrin. Privasi Facebook. Pada tahun 2017 dan 2018, Facebook menghadapi masalah serius terkait kehilangan kontrol atas informasi pribadi pengguna yang dibagikan di platform tersebut. Facebook membiarkan platform dieksploitasi oleh intelijen Rusia dan konsultan politik yang bertujuan untuk memperkuat perpecahan politik dan mempengaruhi pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Perusahaan konsultan politik bernama Cambridge Analytica mengumpulkan informasi pribadi dari jutaan pengguna Facebook tanpa seizin penggunanya dan menggunakan data tersebut untuk mempengaruhi pemilihan presiden. Facebook tidak menjual informasi pribadi penggunanya, tetapi membiarkan aplikasi pihak ketiga memperoleh informasi pribadi pengguna Facebook. Selain itu, agen Rusia juga menggunakan Facebook untuk menyebarluaskan pesan palsu kepada pengguna Amerika Serikat dengan tujuan untuk mempengaruhi opini mereka. Facebook juga terlibat dalam pelanggaran privasi lainnya. Mereka memiliki kemitraan berbagai data dengan perusahaan pembuat perangkat dan pengembang aplikasi yang memungkinkan akses terhadap data pribadi pengguna dan teman-teman mereka tanpa persetujuan eksplisit. Hal ini melanggar kesepakatan privasi yang mereka buat dengan Federal Trade Commission atau FTC pada tahun 2012. Di mana Facebook setuju untuk berhenti menipu para pengguna tentang kemampuan mereka mengendalikan data pribadi mereka dan untuk berhenti membagikan data kepada pihak ketiga tanpa memberitahu penggunanya. Dan akibat dari pelanggaran tersebut, Facebook harus membayar denda sebesar 5 miliar US dollar kepada FTC. Meskipun 5 miliar US dollar merupakan jumlah uang yang cukup besar, akan tetapi bagi perusahaan sekelas Facebook dengan pendapatan tahunan sebesar 56 miliar US dollar, denda tersebut mungkin tidak cukup untuk mengubah perilaku mereka yang sebenarnya. Facebook memiliki berbagai fitur menarik dan berguna seperti memudahkan Anda untuk tetap dapat berhubungan dengan teman-teman, kerabat jauh, memberikan kesempatan kepada perusahaan kecil untuk menaikkan income pendapatannya. Inilah alasan mengapa begitu banyak orang tetap menggunakan Facebook. Selain itu, Facebook telah menggunakan fitur pengenal wajah untuk menandai pengguna dalam foto tanpa persetujuan mereka, yang melanggar Undang-Undang Privasi Biometrik. Banyak pengguna yang tidak menyadari bahwa data mereka dikumpulkan dan digunakan tanpa izin, karena kebijakan privasi sulit dipahami. Meskipun Facebook telah berjanji melakukan reformasi dan meningkatkan privasi pengguna setelah skandal Cambridge Analytica, masih banyak kekhawatiran tentang keamanan dan privasi data di platform ini. Meskipun ada beberapa langkah yang diambil untuk meningkatkan kendali privasi pengguna, banyak pengguna yang tidak menyadari atau tidak mengambil langkah-langkah untuk mengontrol pengguna data mereka. Facebook juga telah mengambil tuntutan hukum dan denda dari regulator privasi, termasuk denda sebesar 5 miliar dari FTC pada tahun 2019. Namun denda tersebut dianggap tidak cukup signifikan bagi perusahaan sebesar Facebook. Dan kebijakan privasi baru tetap dibuat oleh Facebook sendiri, bukan oleh FTC. Sebagai respon terhadap kritik dan peraturan privasi yang lebih ketat di Eropa, Facebook telah membuat beberapa perubahan kebijakan privasi. Tetapi masih ada keraguan tentang sejauh mana perusahaan ini bertanggung jawab terhadap data pribadi pengguna mereka. Kritikus mengatakan bahwa sejarah pelanggaran privasi dan masalah keamanan data yang melibatkan Facebook menimbulkan keraguan apakah perusahaan ini dapat dipercaya dengan data pribadi pengguna mereka. Facebook telah menggunakan fitur pengenalan wajah untuk menandai pengguna dalam foto tanpa persetujuan mereka. Ini melanggar dari privasi para pengguna. Banyak pengguna juga tidak menyadari bahwa data mereka dikumpulkan dan digunakan tanpa izin karena kebijakan privasi Facebook sulit dipahami.